Baru terima THR, ngerasa kaya. Tapi seminggu kemudian dompet kosong, dan kamu bingung, loh, uangku kemana? Masalahnya bukan karena kamu boros, tapi karena ada jebakan belanja THR yang sering kita anggap wajar. Setiap tahun ceritanya hampir sama. THR cair, niatnya mau nabung, mau bagi-bagi, mau lebih bijak. Tapi entah kenapa, tanpa sadar, uangnya pelan-pelan habis. Promo dikit, check out. Self-reward dikit, check out. Mumpung setahun sekali, check out lagi. Di video ini aku mau bahas 7 jebakan belanja saat THR yang kelihatannya sepele, tapi diam-diam bikin dompet kita bocor. Kalau kamu sering ngerasa, THR kok cepet banget habis ya? Video ini buat kamu. Cuma sekali setahun. Jebakan pertama yang paling sering terjadi saat THR cair adalah kalimat ini. Gak apa-apalah, kan cuma sekali setahun. Kalimatnya kelihatannya sepele, tapi efeknya besar. Karena THR datang setahun sekali, banyak dari kita memperlakukannya seperti uang gratis. Bukan uang hasil kerja keras, bukan uang yang perlu dijaga. Padahal kenyataannya THR itu tetap hasil dari kerja kita selama setahun penuh. Begitu mindset cuma sekali setahun ini muncul, batasan jadi kabur. Yang tadinya cuma mau beli satu barang, jadi nambah 2, 3, bahkan lebih. Yang tadinya mau nabung, akhirnya ditunda. Masalahnya bukan di satu pembelian besar, tapi di banyak pembelian kecil yang kita anggap wajar karena alasannya sama, sekali setahun. Padahal justru karena cuma sekali setahun, THR seharusnya jadi momen paling aman buat dompet kita, buat nyiapin masa setelah lebaran, bukan cuma buat seneng sesaat. Kalau kamu pernah ngerasa THR habis tanpa sadar, coba jujur ke diri sendiri. Berapa kali kamu pakai alasan cuma sekali setahun buat check out? 2. Self-reward berlebihan. Setelah setahun kerja keras, wajar kalau kita pengen kasih hadiah buat diri sendiri. Self-reward itu bukan musuh. Masalahnya mulai muncul saat self-reward dijadikan alasan untuk belanja tanpa batas. Awalnya cuma satu barang kecil, tapi karena merasa aku pantas, batasnya pelan-pelan menghilang. Tanpa sadar, self-reward berubah dari bentuk apresiasi jadi pelarian dari capek, stres, atau rasa kurang. Yang berbahaya bukan barangnya, tapi keputusan belanjanya yang dibuat dalam kondisi emosional, bukan rasional. Seringkali setelah euforia belanja lewat, yang tersisa bukan rasa puas, tapi penyesalan saat lihat saldo. Self-reward yang sehat itu bikin hidup lebih tenang setelahnya, bukan bikin kita harus berhemat berlebihan di bulan berikutnya. Kalau hadiah untuk diri sendiri justru mengorbankan ketenangan finansial, mungkin itu bukan reward, tapi jebakan yang dibungkus pembenaran. 3. Promo lebaran yang menjebak. Setiap menjelang lebaran, satu hal yang selalu muncul barengan dengan THR. Promo besar-besaran. Diskon 50%, cashback, gratis ongkir, flash sale, semuanya bikin kita ngerasa lagi hemat. Padahal kenyataannya kita lagi nambah pengeluaran. Awalnya kita nggak niat beli apa-apa, tapi begitu lihat tulisan mumpung murah, barang yang tadinya nggak dibutuhin tiba-tiba terasa penting. Promo itu bukan bikin kita irit, tapi bikin kita cepat mengambil keputusan tanpa mikir panjang. Yang lebih bahaya, kita sering ngerasa menang karena dapat diskon. Padahal uang tetap keluar, saldo tetap berkurang. Kalau barang itu memang sudah direncanakan dari awal, promo bisa jadi bantuan. Tapi kalau belanja cuma karena takut ketinggalan, itu bukan hemat, itu jebakan. Banyak THR habis bukan karena satu pembelian besar, tapi karena terlalu sering bilang, lumayan, lagi promo. 4. Gengsi dan FOMO sosial. Jebakan ini sering gak kita sadari, karena datangnya bukan dari dompet kita, tapi dari apa yang kita lihat setiap hari. Timeline penuh dengan baju baru, sepatu baru, mudik nyaman, gadget baru, buka puasa di tempat mahal.
Tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan potongan hidup orang lain. Bukan karena kita butuh, tapi karena takut kelihatan kurang, takut dibilang nggak naik level, takut merasa tertinggal. Disinilah gengsi dan FOMO bekerja pelan-pelan. Kita belanja bukan buat kenyamanan diri sendiri, tapi buat memenuhi ekspektasi sosial. Masalahnya, yang kamu lihat itu cuma highlight. Kamu nggak tahu cicilan di baliknya, atau saldo yang menipis setelah foto diunggah. Lebaran seharusnya tentang silaturahmi dan ketenangan, bukan ajang pembuktian siapa yang paling kelihatan berhasil. Kalau setiap THR habis karena ingin terlihat setara dengan orang lain, yang sebenarnya kita kejar bukan kebahagiaan, tapi pengakuan. 5. Terlalu baik sampai lupa diri. Banyak dari kita punya niat baik saat THR cair, pengen bagi-bagi, traktir, bantu keluarga, bantu sekitar. Dan itu nggak salah. Masalahnya muncul saat kita memberi tanpa batas, sampai lupa kondisi diri sendiri. Kadang kita nggak enak nolak, takut dibilang pelit, takut dibilang berubah. Akhirnya kita korbankan keamanan finansial sendiri. Padahal membantu orang lain itu baik, tapi bertanggung jawab pada diri sendiri juga penting. THR yang sehat itu bukan yang habis buat semua orang, tapi yang masih menyisakan ketenangan setelah Lebaran. 6. Gak punya rencana dari awal. Banyak THR habis bukan karena kita boros, tapi karena dari awal gak pernah dikasih tugas. Begitu THR cair, uangnya cuma parkir di rekening. Gak dibagi, gak ditentukan, gak diarahkan. Akhirnya keluar sedikit demi sedikit tanpa terasa. Setiap pengeluaran kelihatannya kecil dan wajar, tapi kalau semuanya digabung, hasilnya bikin kaget. Uang tanpa rencana itu seperti air di ember bocor. Bukan langsung habis, tapi menetes terus sampai kosong. Padahal dengan rencana sederhana saja, misalnya berapa buat kebutuhan lebaran, berapa buat berbagi, berapa buat simpanan, THR bisa terasa jauh lebih aman. Rencana itu bukan buat membatasi kebahagiaan, tapi buat menjaga ketenangan setelah euforia lewat. Kalau setiap tahun THR selalu habis tanpa jejak, mungkin masalahnya bukan di jumlahnya, tapi di arahannya. 7. Merasa masih ada gaji bulan depan. Ini jebakan terakhir dan seringkali jadi alasan pembenar paling tenang. Tenang, bulan depan juga gajian. Kalimat ini bikin kita merasa aman, padahal sebenarnya sedang menunda tanggung jawab. Karena merasa masih ada pemasukan rutin, THR jadi dianggap uang lewat. Dipakai sekarang, dipikir belakangan. Padahal gaji bulanan itu sudah punya tugas sendiri buat hidup sehari-hari, tagihan, dan kebutuhan rutin. Begitu THR habis, bulan berikutnya kita mulai terasa sempit. Bukan karena kurang penghasilan, tapi karena kesempatan sudah terlewat. THR itu bukan pengganti gaji, tapi pelengkap yang datang jarang. Justru disitulah nilainya. Kalau setiap THR habis dengan alasan nanti juga gajian lagi, yang kita tunda bukan cuma nabung, tapi rasa aman di masa depan. THR itu sebenarnya bukan soal besar atau kecilnya uang, tapi soal keputusan yang kita ambil saat merasa punya lebih. Kalau kamu ngerasa video ini nyentil, mungkin bukan karena kamu boros, tapi karena kamu lagi belajar jadi lebih sadar soal uang. Dan kalau kamu pengen pelan-pelan lebih bijak, lebih tenang dan gak lagi nyesel setelah THR habis, jangan lupa subscribe. Di channel ini kita belajar bareng soal keuangan yang sederhana, realistis, dan pelan-pelan bikin hidup lebih tenang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.